Saudara, saya mau melengkapi apa yang disampaikan Ibu Linda. Eh, Sebetulnya hari-hari ini kami sedang belajar melakukan apapun dengan tekun dan setia. Karena saya menyadari saya ini bukan orang yang tekun, saya bukan orang yang setia. Tetapi Pak Yusak pernah satu kali mendoakan saya. Pada waktu beliau nginep di rumah saya, dia mendapat mimpi atau penglihatan, saya lupa, tentang mendapat sertifikat. Dan pagi-pagi itu beliau undang saya. Aku mau doain kamu. Saudara, buat saya tuh saya terkejut. Karena di masa itu ya, semua sudah banyak kenal. Orang minta didoakan aja dia belum tentu mau. Tapi dia panggil saya mau doain kamu. Terus tahu-tahu dia doain. Dan Tuhan bilang, aku memberikan roh kesetiaan. Dan saya tahu itu adalah sebuah benih yang ajaib. Jadi saya harus melakukan bagian saya. Saudara, hari-hari ini dengan anugerah Tuhan, kami melakukan apa yang Tuhan rindu kami lakukan. Membagi sembako buat orang-orang miskin dari bulan Maret 2019 sampai sekarang. Dan saya bersyukur banget saudara, saya melihat Tuhan izinkan kondisi seperti ini. Membuat kami akhirnya sudah nggak ngomong lagi Isa Al-Masih, tapi jelas Tuhan Yesus dan mereka tahu. Ini buat saya sebuah pengalaman yang ajaib. Kalau tidak sikon seperti ini, Saudara tahu kan sering ada kita kalau nginjil kita ngomong jalan kebenaran dan hidup. Ini sudah enggak lagi, sudah begitu jelas. Jadi saya percaya ini masa yang luar biasa. Yesaya 60 sedang terjadi itu betul saudara. Memang overlapping. Bagian kita berdoa supaya kegelapan itu tidak merajalela. Tetap dalam kontrol Tuhan. Tetap dalam kontrol kerajaan Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan bagian kita. Kami masih ke pulau-pulau. Kalau bangsa-bangsa, kami baru ke Afrika. Hari ini mereka pulang, ya perjalanan dari Jakarta ke kota-kota kami. Yang belum China, saudara. Saya bilang, Tuhan aku nih gak pengen ke China. Tapi Pastor Chen bilang, jangan dulu Pastor. Dia bilang, orang-orang kami ngomongin itu kejam-kejam. Dia bilang gitu. Kalau kamu dibilang 21 hari, dan kamu lompat dari hotel, itu kalau dibunuh benar-benar dibunuh. Jadi apa yang saya kerjakan, saya kirim khotbah saudara. Khotbah diterjemahin, kita kirim ke orang-orang mereka. Jadi untuk China mungkin saya perlu minta tolong tim Mahanaim aja yang perlu berangkat. Oh ya, di gereja mana? Oh Hong Kong. Oh kalau bisa ke itu tuh Kalau bisa ke kota yang kita datang. Itu luar biasa. Karena apa? Pabriknya namanya Bahtera. Itu luar biasa.
Tapi beliau sih bilang sama saya jangan dulu ya. Cuman kalau berani nggak apa-apa sih. Nah itu kesana aja, apalagi orang Hong Kong. Nanti saya kasih alamatnya, bisa ke sana, mereka senang banget. Ya. Kenapa kata? Sungguh kalau saya imannya belum nyampe saudara, saya kepengen. Tapi pastornya bilang jangan Pak. Dia bilang 2 minggu tuh itu kan karantina, terus 1 minggu lagi evaluasi. Jadi kira-kira 3 minggu, saya nggak mau kalau 3 minggu, ngapain di kamar. Itu kalau keluar kamar aja pernah ada yang dipukul katanya saudara. Waduh saya bilang, kok kayak gitu sih, nggak kayak di Indonesia, saya bilang Indonesia enak banget. Ya, makanya kalau China saya minta tolong tim Mahanaim aja lah. Yang perlu segera berangkat, nanti saya kasih alamatnya. Ya, saudara bisa atur lompat dari mana. Dan ajak itu polisinya suruh bertobat. Ya kalau polisinya sih oke sudah, cuman yang tentaranya yang rada kejam. Waktu sama saya, dia tangan saya itu keras sekali. Saya bilang, tolong saya nggak mau tinggal. Dia bilang, tetap sudah. Itu yang tentara. Kalau yang polisi mesti sopan. Kalau yang tentara mesti agak. Saya bilang, saya mau pipis. Saya bilang, nggak ada pipis, nggak ada waktu pipis. Saya bilang, saya nggak kuat. Itu ada teman saya saudara, orang Tegal, dia seorang lawyer internasional ya. Dia mau bantu saya untuk kirim ke PBB. Karena nggak boleh saudara, nggak boleh pipis nggak boleh. Tapi waktu saya doa, Tuhan malam kasih ngimpi, dia bilang jangan. Kamu harus mencintai China dan kamu mengampuni. Saya bilang ya udah Tuhan aku. Tadinya saya jengkel saudara, karena itu sakitnya bukan main. Karena dari jam 8 mulai masuk kantor polisi, selesainya jam 2:30. Jadi saya mau pipis, saya bilang saya mau pipis. Saya bilang silakan, saya mau diborgol boleh, ditemenin siapa boleh, saya mau cuma pipis. Dia tidak boleh. Jadi memang sengaja menghukum saya secara kejiwaan. Ya, itu sakitnya bukan main, sakitnya bukan main. Ya, itu shock terapi yang begitu rupa. Ya saudara, sekali lagi ya, saya sedang berjuang untuk melakukan. Ya kami ke desa saudara, saya sekali-kali, tidak tiap hari. Tapi saya ikut ke desa. Doling, saya selalu ikut. Doper, saya selalu ikut. Saya bilang Tuhan, aku rindu melakukan bagian kami dengan tekun dan setia. Karena saya tahu saya bukan tipe orang yang setia. Nah saudara, saya mau ceritakan. Saya menyadari bahwa kita ini situasinya seperti Abraham. Ya. Ada hitungan roh. Berapa kuota orang-orang Indonesia yang betul-betul merindukan keselamatan atas bangsa ini. Saya menyadari itu. Dan saya tahu bahwa tidak semua saudara orang Kristen mau seperti kita. Maka dari itu, satu kali kami berdoa Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Saya tidak merasa sudah ini, sudah itu, tidak saudara. Saya menyadari bahwa kekuatan saya tidak seberapa. Semuanya serba terbatas. Tetapi kami ada kerinduan melakukan. Makanya tadi sebetulnya hari ini saya nggak datang saudara. Saya bilang sama diri saya sendiri, saya nggak mau kalau berusaha satu hari pun bolong. Jadi sejak kami ada doa pagi, saya selalu datang. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Saya tidurnya jam 2. Jam 4:30 saya harus bangun, saya harus persekutuan pribadi dengan Tuhan. Baru jam 6 ke gereja. Sampai jam 7. Saya kadang-kadang kurang tidur, tapi saya sedang berjuang. Tuhan, aku berikan kepadaku roh kesetiaan. Makanya hari ini tadi saudara, Ibu Linda masih jam 5:30 sudah berangkat, jam 6 kurang. Saya sebetulnya tidak. Saya di hotel, saya ikut Zoom, saya pimpin mereka.
untuk terus berdoa buat bagian kita. Nah, saya mau ceritakan saja saudara, kenapa pada waktu kami berdoa, tahu-tahu Tuhan tuh bilang melalui Bu Linda, tambahkan dengan korban sehari-hari. Pada waktu Tuhan berkata tambahkan, saya buka Alkitab saudara. Apa sih daily sacrifice itu? Pada waktu kami bingung saudara sebetulnya ini mau jam berapa, hari apa. Waktu itu mau voting. Mau voting kepada pengurus ya. Kita mau korban sehari-harinya tuh jam berapa. Waktu mau voting sudah saya tuh doa, saya bilang Tuhan, apa sih yang kau mau? Terus tahu-tahu Tuhan ingatkan saudara-saudara kita di AOC, mereka lakukan jam 5 sampai jam 6. Saudara-saudara kita di Sion jam 7 sampai jam 8. Saudara-saudara kita di Mahanaim 7 sampai jam 9. Jadi saya lihat ada jam yang kosong 6 sampai 7. Jadi saya bilang sama yang lain, saya bilang ayo kita lakukan jam 6 sampai jam 7. Nah itu sebabnya sampai sekarang saudara. Saya itu berjuang dengan anugerah Tuhan. Hari ini saya tidak bisa ada di lantai 4 di kota saya. Tapi saya tidak mau bolong. Saya mau ikut doa, saya ikut nyembah, saya ikut melakukan bagian saya. Nah yang menarik pada waktu saya buka Alkitab. Tolong ditampilkan. Untuk saya secara pribadi, di dalam Daniel 8 ayat 9, dikatakan maka dari salah satu tanduk itu, muncul suatu tanduk kecil. Perhatiin Bapak Ibu ya, yang menjadi sangat besar. Anehnya, dikatakan ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Tidak dikatakan dari mana tanduk kecil itu. Tidak ditulis dari mana asal tanduk kecil itu. Dan ada dua arah yang tidak ditulis. Yaitu apa? Utara dan barat. Saudara kita nih sudah banyak dengar ya. Dari tahun 80-an. Saya sering dengar khotbah bahwa tanduk kecil itu adalah antikris. Ya saya nggak tahu lah, pokoknya saya bukan ahli akhir zaman. Cuman saya mau share tentang ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa kita tuh memang harus lakukan bagian kita. Nah, setelah saya memperhatikan, saya merenungkan saat itu saudara. Bukankah virus corona itu ditemukan pertama kali di Wuhan? Itu di utara. Di China. Nah ada satu yang tidak ditulis yaitu barat. Berarti dengan secara tidak langsung saudara. Itu berasal dari utara dan barat. Siapakah barat? Saudara bisa merenungkan. Nah itu sebabnya saudara. Bayangin nih semua kena loh. Tanah permai ini terjemahan yang paling kuat adalah tanah perjanjian Israel. Israel aja kena virus corona. Ya. Alkitab mengatakan saudara, tanduknya kecil. Virus itu kecil. Tapi menjadi sangat besar. Sekarang seluruh dunia. Nah, next. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara langit, dari bintang-bintang, pendeta-pendeta saudara, beberapa banyak yang gugur. Dijatuhkannya beberapa bumi dan diinjak-injak. Saudara, ini yang menyedihkan ya. Kondisi sekarang banyak yang berkata Kristen sama dengan percayaan lain. Kenapa kita bahtera itu ada, saya mau jelasin ini. Kondisinya seperti ini. Mereka bilang, mana bedanya? Pendeta juga mati. Mana bedanya? Orang Kristen juga kena. Yang paling menyedihkan saya. Kalau mereka berkata, kok takutnya sama.
Ini sudah. Saya mengajar terus saudara, bagaimana kita tidak takut, tapi kita bisa jadi berkat. Ini tidak mudah. Kita tidak takut, tapi kita bisa jadi berkat buat sebanyak orang. Saudara, ratusan ribu orang yang kami temui face to face. Ratusan ribu. Dan saya melihat hari-hari ini saudara. Begitu mereka datang, mereka sudah ngomong, ini dari gereja kok. Mereka ngomong, ini dari gereja. Jadi kita sudah gak tutup-tutupan lagi, sudah gak jalan kebenaran. Enggak, sudah. Tuhan Yesus yang tolong kamu. Kalau kamu mau percaya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ini belum pernah menurut saya saudara. Kita kan dulu pernah tuh bagi gelang segala macam, itu semua tidak terang-terangan. Tapi yang hari-hari ini betul-betul kita bisa melakukan dengan terang-terangan. Bahkan di daerah saudara yang sangat keras. Yang zaman dulu ya, kita nawarin pasar murah, tolak. Kita tawarin pengobatan gratis, tolak. Sekarang mereka minta kapan datang ke tempat kami. Saudara mereka punya ayam, ayamnya keseberang, ayamnya dibunuh. Karena ini orangnya kena. Nah, kita datang ke sana saudara, mereka kaget. Kok kamu berani datang? Kok kamu berani mendatangi kami? Di saat seperti ini saudara, betul-betul bahtera harus muncul. Saya ingat saudara sebelum ada bahtera waktu kami doa di Bali. Memang Tuhan pengen saudara. Hidup kita, bagian semua hidup kita. Bukan untuk diri kita sendiri. Tapi melakukan bagiannya. Yang Tuhan mau. Nah ini yang tidak mudah saudara, saya jujur ngomong. Bagaimana kita dapat sesuatu dari Tuhan, tetapi kita bisa betul nyampe kepada sebanyak orang. Saya belajar dari beliau, Pak Yusak Cipto. Kalau saudara dengar kesaksian Pak Yusak, itu tentang sorga, dia pernah dibawa ke sorga. Sesuatu yang ilahi itu betul-betul ajaib. Tetapi mengapa yang sepertinya di awan-awan, tapi dia menapak bumi. Ini saya lihat sendiri saudara. Kalau saya pelayanan ke Bali, salah satu gereja, saya nggak sebutin namanya, itu Protestan kuno. Kalau saya ngobrol ketemu, saya bilang, kamu ingat gak? Dia ngomong, oh saya ingat tuh khotbahnya dokter gigi ini. Ini Protestan saudara. Tapi mereka bisa menerima. Dia ngomong sampai sekarang loh. Dia ngomong, radio Bapak, radio Temanggung, dia bilang, saya dengerin. Kenapa dia bilang itu? Karena sebagian besar yang khotbah adalah Pak Yusak. Nah ini yang perlu kita renungin saudara. Bagaimana sesuatu yang al-ilahi ini bisa mencapai ke bumi. Supaya orang-orang betul-betul merasakan berkat Tuhan yang nyata. Sehingga apa yang kita kerjakan, semakin kita melihat Tuhan itu ada dan Tuhan bekerja. Next. Saudara, tujuan kondisi tadi ya, saya mau katakan tadi si tanduk kecil. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu yang membesarkan dirinya. Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Pada waktu Tuhan bilang, waktu kami doa Tuhan bilang, lengkapi dengan korban sehari-hari. Saya menyadari bahwa tujuan mereka bagaimana supaya korban sehari-hari itu habis. Tempat yang kudus dirobohkan. Saya melihat saudara, hari-hari ini satu kali Ibu Nani pernah di Temanggung.
Terus kami doa bertiga, tahu-tahu beliau sampaikan, dalam sikon ini ada banyak orang yang imannya gugur. Saya pikir imannya gugur gimana ya? Saudara, saya melihat. Ternyata ada orang yang tetap Kristen, tapi imannya gugur. Yang pertama adalah ekstrem kiri. Saudara, saya punya grup, ada pendeta-pendeta ya dari berbagai macam denominasi. Yang dulu semua saling share firman, cerita tentang kesaksian dan sebagainya. Hari ini lebih banyak ngomong COVID. Sampai ada satu orang saudara itu negur loh. Dia bilang, ini kok kayak agama ya, agama COVID. Aduh, saya kaget. Kok agama COVID ya? Tapi saya menyadari, wah ini salah. Nah, yang membuat saya sedih saudara, ada satu orang pendeta. Kalau saya sebutin mungkin saudara pasti banyak tahu. Dia ngomong gini, sudahlah, dalam sikon seperti ini, bukan Tuhan yang menolong, tapi dengan cara ini. Saya kaget. Saya tidak pernah japri orang itu. Sampai saya japri. Saya bilang, Pak, kalau Bapak sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sampai mengucap, kalau yang bisa menolong bukan Tuhan, gimana jemaat Bapak? Dan Bapak tuh menyangkal Tuhan. Saya japri. Banyak loh yang ekstrim gini seperti ini. Ketakutannya luar biasa. Sampai tertutup gak bisa lihat Tuhan. Tapi yang kedua yang saudara harus hati-hati. Pak Yusak diajar Tuhan ya. Yang pertama setan menghambat. Ini kelompok yang ekstrem kiri. Yang kedua adalah didorong berlebihan. Saudara, saya melihat ada sebuah pembicaraan hamba Tuhan. Ini pendeta-pendeta, ada satu ngomong gini. Pokoknya saya tidak mau diapa-apakan. Itu terjadi debat biasa saudara. Cuman yang membuat saya sedih, orang ini ngomong gini. Ada yang tanya, kalau Tuhan ngomong sama kamu gini gimana? Walaupun Tuhan ngomong apapun kepada saya tidak mau dengar. Saya tetap dengan prinsip saya. Sampai ditanya kedua kali. Loh, kalau Tuhan sendiri yang ngomong sama kamu. Walaupun Tuhan yang bilang, saya tolak. Kaget saya. Ini ekstrim kanan, tapi aroma kesombongannya itu tinggi. Dan sebetulnya dia melawan Tuhan juga. Dia ngomong apapun kata Tuhan, saya tolak. Sampai akhirnya, loh katanya kamu percaya sama Tuhan, yang pendeta lain tanya. Kenapa kamu menolak Tuhan? Dia bilang, saya hidup punya prinsip. Bayangin sudah. Jadi Tuhan sudah tersampingkan. Makanya hati-hati sudah. Jangan jadi ekstrem kiri, jangan jadi ekstrem kanan. Kita harus buat Tuhan tetap segala-galanya. Nah, next. Daniel 8:12, suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Ini saya merenungkan saudara, kenapa Tuhan ngomongnya korban sehari-hari? Daily sacrifice. Saudara, ini tidak mudah ya. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun dibuatnya semuanya berhasil. Saudara, kalau Bahtera tidak melakukan bagiannya dengan tekun dan setia, ini akan cepat terjadi. Tetapi kalau kita melakukan bagian kita, apapun yang sedang terjadi, kita sedang melihat Yesaya 60 terjadi. Saudara, saya dengar Yesaya 60 Mazmur 1 bukan dari Bu Nani loh.
Ada hamba Tuhan dari Perth, dari Australia, orang bule. 2019 pertengahan. Hamba Tuhan tuh ngomong gini. Pelajari, aku memberikan senjata di tangan kirimu. Mazmur 91. Dan Yesaya 60 di tangan kananmu. Yang menarik, perhatikan sudah. Hamba Tuhan ngomong gini. Pelajari sampai itu merema. Setelah itu merema, baru engkau perkatakan. Saya ngajar saudara, kita memperkatakan bukan kita rapal, tidak. Saudara ada grup yang ngomong, oh buktinya ini ada orang baca 91, buktinya pendetanya dari kota ini mati. Oh saya jawab saudara. Kita lihat traffic light saudara, ada lampu merah, ada macam-macam petunjuk. Saya mau tanya, itu ada kecelakaan enggak? Apalagi kalau enggak ada. Saya bilang bagian kita deklarasi, tetap harus kita lakukan. Saya percaya rencana Tuhan tidak mungkin gagal Bapak Ibu. Yesaya 60 juga pasti terjadi. Nah, ya terus. Kemudian kudengar suara kudus, seorang kudus berbicara. Dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan, bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sampai lewat. Kalau Bapak Ibu dengar apa yang Pak Yusak pernah khotbahkan. Bahwa masa antikris itu ada 7 tahun. Sampai lewat. Jadi kira-kira begitu sudah. Makanya ada masa ringan. Menurut saya pribadi yaitu hari-hari ini sudah. Dan ada masa berat. Ada orang bilang sama saya nggak percaya. Ya masing-masing urusanmu lah. Aku percaya, kita akan melewati masa yang berat, silakan. Tapi jelas sudah lewat, ya, sampai lewat 6,3 tahun. Ini masa susah. Maka dari itu saudara, yang kita bisa kerjakan, bagian kami kerjakan adalah bagaimana korban seharian. Jadi buat saya nggak mudah, saudara. Jam 2 tidur, 4:30 saya mesti bangun. Saya mesti bersekutu dengan Tuhan. Saya mesti doa, saya mesti baca Alkitab. Saya mesti deklarasi. Minimal 4-5 deklarasi. Saya melakukan tidak dengan asal-asalan. Makanya tadi pagi saya bilang saya mau temani mereka. Saya mau berdoa, saya berjuang. Tidak ada satu hari pun yang saya bolong. Saya minta anugerah Tuhan. Next. Daniel 11:31, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Menghapuskan apa Bapak Ibu? Korban sehari-hari. Dan menegakkan kekejian. Jadi kekejian itu akan berdiri, akan tegak pada waktu korban sehari-hari hapus. Nomor 1 saudara dengan Tuhan di rumah masing-masing. Kedua, korporat. Kalau saudara pelayanan tapi persekutuan dengan Tuhannya berkurang, ini menjadi kelemahan. Pak Yusak selalu ngajar zaman dulu saudara. Waktu itu saya ikut persekutuan mahasiswa di PMK di Bandung. Ada yang tanya, prioritas beliau ngajar nomor 1 adalah Tuhan. Bukan pekerjaan Tuhan. Tetap Tuhan nomor 1. Dan dia ngomong nomor 2 adalah keluarga. Dia ngomong saya banyak tidak cocok dengan istri saya. Tapi saya tidak pernah mau berbuat jahat kepada istri saya. Oh kaget saudara waktu itu. Ketiga baru pekerjaan Tuhan.
Jadi jangan dibalik-balik, saudara. Nomor satu tetap Tuhan. Next. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Saudara, kata-kata licin ini sekarang adalah melalui medsos. Ketakutan, berita ketakutan. Itu mengerikan sekali. Ya, membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Alkitab berkata, umat yang mengenal Allahnya nomor satu akan tetap. Kedua, Bapak Ibu apa? Bertindak. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, semua yang dari si jahat akan cepat terjadi. Saudara, buat saya secara jujur ya, kalau saya doling, saya paling gak tahan kalau lihat warung-warung kecil, saudara. Saya pernah lihat mereka lagi di geropok. Aduh, saya sampai berhenti, mobil saya berhenti. Itu bukan family saya, bukan teman saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, mereka tuh makan, mereka kerja sehari untuk sehari. Saya tahu ini tidak mudah buat pemerintah untuk mengambil keputusan. Saya berhenti loh, saudara. Saya doakan Tuhan, doa mereka. Ada satu ibu nangis-nangis. Waktu saya doling mereka nangis-nangis. Mereka lagi disuruh tutup semua. Aduh, saya tuh lihat, saudara, mobil saya berhenti. Apalagi dengar tiap hari orang mati sekian. Aduh, saya bilang Tuhan. Yang kita bayar tuh kecil banget loh Bapak Ibu. Kalau saudara doper, saudara doling, saudara keluar duit untuk kita bagi sembako itu kecil banget saudara. Itu yang memotivasi saya. Saya bilang Tuhan, aku kurang tidur gak apa-apa. Saya mau tetap utamakan Engkau. Ibu Linda bilang yuk kita buat mezbah keluarga. Tidak boleh kendor. Saudara, itu bagian-bagian yang kita harus kerjakan. Kalau tidak. Jadi jangan merasa saudara, Pak Yusuf selalu ngajar ya. Dia berkata, hai jiwaku, engkau adalah hamba yang tidak berguna. Jadi jangan merasa kita sudah banyak mengerjakan. Tetapi apa yang kita kerjakan tidak seberapa Bapak Ibu. Demi bangsa-bangsa. Ini 3 orang kami kemarin di hotel. Aduh, saya bilang kamu ngapain? Dia cuma di kamar. Loh kenapa? Ini ada kesempatan. Ini sebenarnya bisa di tempat lain saudara tanpa bayar. Dan lebih pendek, tidak sampai tujuan. Tapi harus ini. Sedangkan 3 orang ini gak mau. Saya bilang, ya terserah kamu pilih yang mana? Pak, saya mau pilih. Tetap tidak, tapi di hotel. Bayar, ya sudah saya bilang, kamu mesti nikmati. Ada kan Alkitab ngomong saudara. Di kitab Wahyu, 10 hari di penjara. Betul gak? Ada hari. Ada kuotanya. Oh kita tiap hari demi nama Yesus mereka keluar gini-gini. Bahkan kamu lantai berapa? Lantai 15. Wah kalau lompat, ya lumayan saudara. Kaki bisa keseleo tuh kalau lantai 15. Saya bilang ya sudah kamu ngucap syukur. Hari ini pagi-pagi mereka pulang. Saudara gak mudah. Tapi saya beri kekuatan, bayarmu tidak mahal. Kita sedang bayar masing-masing, tidak mahal Bapak Ibu. Next. Ya akan bertindak. Nah, saudara yang menarik di sini ya. Dikatakan aneh. Dan orang-orang apa Bapak Ibu? Bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tidak dikatakan dan orang-orang benar, tapi orang yang bijaksana. Saya melihat saudara. Mengapa beliau Pak Yusak yang mendapat sesuatu ilahi luar biasa. Tapi bisa tapak bumi. Bisa memberkati banyak orang. Karena beliau punya hati yang bijaksana. Tuhan berikan ini. Alkitab ngomong. Dan orang-orang bijaksana. Di antara umat itu. Jadi gak semua orang. Saya tahu saya harus bijaksana.
Dalam kerohanian saya harus bijaksana. Dalam kejiwaan saya harus bijaksana. Dalam keluarga saya harus bijaksana. Kadang-kadang dalam keluarga saudara ada kami berlima. Pak, menurut pendapatku gini. Saya bilang boleh kita terima saja. Bagian kita doakan. Bagian kita memberi pengertian. Karena Pak Yusak selalu ngomong saudara. Yang bisa maksa itu cuma Tuhan, bukan manusia. Itu pun kalau kita mempersembahkan kehendak bebas kita. Jadi perlu bijaksana saudara. Saya melihat saudara. Beliau ngomong apa? Saya pernah ngobrol ya. Saya nggak tahu di sini yang sudah nyetir mobil Pak Yusak berapa orang. Tapi dulu kalau beliau ganti mobil saudara. Dia bilang sama saya. Soalnya tipe nyetirnya rada sama-sama saya. Cara ngebutnya, ada orang yang ngebutnya rada preman gitu ya. Ada yang tidak saudara. Jadi saya ngebut tapi nggak preman gitu loh. Ya udahlah pengerti sendiri ya saudara. Beliau tuh ngomong gini. Dia dulu pernah punya Galen. Ya, ada yang tahu ya Galennya. Dia ngomong, gue mau nyetir, nyoba mobilku. Dia ngajarin sudah. Waktu itu dia ngomong sama saya. Ini orang lain yang boleh nyetir cuman kamu tak loh. Ya, tapi sekarang mungkin sudah banyak yang nyetir mobilnya Pak Yusak waktu itu. Tapi zaman itu cuman saya katanya dia. Oh saya nyetirin sudah dari Cirebon ke Tegal, Tegal ke Ungaran. Itu sudah beberapa kali. Dan yang menarik ada satu pembicaraan dia ngomong gini. Saya bilang, Om, kenapa sih kalau orang minta doa, kok Om tuh jual mahal? Aku ngomong gitu saudara. Loh aku bukan jual mahal, Pet. Nah kenapa? Ambok kasihan waktu di Temanggung ada antri berapa orang. Baca Alkitab ya. Masing-masing ya. Tanya Tuhan ya. Tinggal pergi. Waduh kasihan Om saya bilang gitu. Mereka nungguin lu. Saudara dia ngomong apa? Saya itu. Kamu tahu Pet. Tuhan ngajari dia katanya. Manusia itu mayoritas air. Tuhan itu matahari. Kalau Tuhan menyinari, itu bisa muncul pelangi. Nah kadang-kadang Tuhan bilang merah, kita bilang ungu. Maka dikatakan nubuat tidak sempurna. Waduh saya lihat ini orang wise banget. Jawabannya bijaksana membuat saya tidak kecewa waktu itu. Saya bilang, Om kasihan ini orang. Kamu nanti jelasin ke mereka. Saya bilang, Pak Yusak, seorang hamba Tuhan. Dia ngomong, apalagi kalau airnya kotor. Itu kena sinar. Warnanya bisa berbeda jauh dengan yang Tuhan inginkan. Dari situ saudara saya lihat kebijaksanaan itu perlu. Saudara hari-hari ini kita perlu membuat orang lain mengerti. Ya, dikatakan di sini, tolong dikatakan tadi. Orang bijaksana di antara umat itu akan membuat apa Bapak Ibu? Banyak orang mengerti. Kalau kita tidak bijaksana, tidak membuat banyak orang mengerti, saudara punya kesalahan. Bagaimana mereka mengerti apa yang harus kita lakukan? Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Saudara ini sikon yang tidak enak. Banyak orang di PHK, kena api, kena pedang. Tapi yang penting sudah lakukan bagian buat banyak orang mengerti. Mengerti apa? Mengerti kita harus tetap kuat. Mengerti apa? Mengerti kita harus tetap bertindak. Harus nginjil. Harus berbagi kasih. Harus berdoa. Harus doper. Harus doling. Kalau kita tidak bijaksana, kita tidak bisa sudah. Secara fisik saya juga bijaksana sudah. Saya mulai olahraga. Saya makan sehat. Kemarin saya periksa darah, saya kaget sudah. Semuanya bagus, termasuk gula. Biasanya gula saya di atas.
Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau ngawur. Orang bisa ngomong, loh orang gak makan itu juga mati. Saya bilang, wah itu kayak perkataan tadi. Saya olahraga nggak lama. Bu Linda lebih lama sudah, dia treadmill segala. Saya cuma angkat besi segala macam. Pokoknya supaya keringetan lah, supaya sedikit berotot gitu loh. Ya, jadi setannya takut gitu loh. Kalau Bu Linda nggak angkat besi, Bu Linda cuma treadmill, tapi bisa lama banget. Tapi saudara, kita harus bijaksana dalam keuangan juga. Saudara, saya mau beritahu hari-hari ini, uang kita bisa dipakai untuk banyak menolong orang, saudara. Kalau saudara tahu di Temanggung, di Sekinah, ada 2 bangunan yang terbengkalai. Ada orang bilang, Pak, kenapa duitnya buat nolong orang, Pak? 2,5 miliar, saudara, saya uang itu untuk bagi sembako, untuk obat, untuk isoman. 2,5 miliar. Buat orang lain kecil, buat kami gede. Itu bisa buat bangun, selesai 2 bangunan yang terbengkalai. Tapi saya tahu, sekarang sekolah tidak bisa offline. Ya sudah, kita pakai uang untuk menolong. Dan saya baru kaget, saudara. Justru waktu kita datang pertama kali, mereka biasa. Kedua kali ke desa itu bilang, dia kaget. Ini kan yang kemarin kamu datang kan kasih sembako. Loh kok datang lagi? Berarti mereka tahu, saudara. Ada banyak orang kasih sembako, cuman sekedar memberi. Nangkep gak? Begitu kedua kali mereka kaget. Loh kok serius ya? Sampai satu kita bawa ke rumah sakit. Itu dia ngomong sama orang-orang. Kamu tahu gak yang nyembuhin anak saya? Itu gereja itu loh. Dan gereja itu ngomong loh. Yesus loh yang nyembuhin. Saudara, ini kesempatan kita nginjil. Sekali lagi, bukan remang-remang. Saudara. Kita bisa ngomong Tuhan Yesus. Itu buat saya ya, belum pernah. Biasanya dulu kita ngomong, tadi jalan kebenaran hidup. Itu berkah. Sekarang kita ngomong terang, Tuhan Yesus. Mereka datang, ayo Pak doain kami. Apa yang kita harus lakukan? Kalau mau harus dibaptis, ya baptis. Saudara, itu buat saya tidak pernah. Makanya saya bilang, sekian miliar kita keluar duit. Tapi kita melihat tuaian yang ajaib, saudara. Next. Sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Banyak orang akan menggabungkan diri mereka secara pura-pura, ini ngeri sekali. Sebagian dari orang-orang, makanya sudah hati-hati ya. Tidak semua orang itu benar-benar punya hati seperti kita. Seperti Tuhan. Sebagian dari orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan. Saudara, api yang kita alami adalah api pemurnian. Buat dunia api yang menghanguskan, buat orang fasik api yang menghanguskan, tapi buat kita adalah api pemurnian. Next. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang, apa Bapak Ibu sekali lagi? Bijaksana. Bukan bijaksana manusia, tapi bijaksana Tuhan akan memahaminya. Saya pertama sempat, saudara, ada pengurus, Pak Hadi gimana sih? Ini pembangunan belum dikerjain. Ini tinggal diselesaikan. Saya bilang tidak. Uang kita untuk dana misi. Kita tolong mereka. Ya sudah, pertama kali tidak ada akibat. Dan sekarang ketiga kali kita datang 3 kali, mereka sekarang yang telepon kita. Tolong dong datang ke desa saya. Tolong dong datang ke lurah saya. Tolong dong datang ke kecamatan saya. Sekarang mereka tiap hari. Poliklinik kami luar biasa sudah. Tidak pernah ada waktu kosong. Mereka yang hubungi kami. Kapan datang lagi? Tolong. Ini ada yang sakit. Ini ada yang kena COVID. Tolong. Kapan datang? Sekali lagi. Bukan tidak terang-terangan kita ngomong Tuhan Yesus Kristus. Next. Sejak dihentikan korban sehari-hari ditekan dewa-dewa kekejian
yang membinasakan itu ada 1290 hari, berbagai orang yang tak menantikan mencapai 1000, ini kira-kira 3,5 tahun. Jadi waktu Pak Yusak dulu ngajar, saudara, saya merenungkan ini kelihatannya yang paling merema. Ada 3,5 tahun yang berat, ada 3,5 tahun yang ringan. Next. Ya. Raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat banyak orang selama 1/7 masa. Saudara, dalam Amplified 7 years. Jadi dulu akan banyak, ya ini 7 masa itu berapa? Tapi ternyata betul 7 tahun. Ya, menghentikan korban sebagai korban santapan, di atas saatnya kejian pemusnahan, sampai di atas kejian akan datang yang membinasakan antikris, sampai pemusnahan yang telah menimpa antikris. Jadi tetap saudara waktu mereka terbatas. Next. Dan dia akan mengatakan perjanjian yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh banyak orang selama 1 minggu, 7 tahun. Tetapi ya itu bahasa tadi yang di Amplified. Next. Ini yang menarik saudara. Ini saya dengar, sekali lagi ya, saya pernah sampaikan, saya dengar khotbah ini entah di Bandung atau di Ungaran, saya lupa. Zaman dulu ada pendeta-pendeta dari Amerika, kalau dia khotbah di Bandung, dia khotbah di Ungaran. Saudara, hamba Tuhan itu dia bijaksana sekali. Dia ngomong, tidak ada hamba Tuhan pun yang tahu kapan Tuhan datang. Karena Yesus sendiri berkata, hanya Bapa yang tahu. Nah, kenapa dia berkata? Kenapa hanya Bapa, malaikat tidak, anak tidak? Itu katanya bahasa sindiran. Saya kaget saudara. Ini tergantung dari gereja. Gereja mau ngapain? Kalau gereja semua melakukan arisan hari Minggu, saya baru dengar saudara waktu itu. Itu akan terjadi post tribulation. Tuhan akan datang di sini. Ini antikris berat, ini antikris ringan. Terus beliau ngomong, kalau gereja semua melakukan seperti Abraham, melakukan seperti Paulus, akan pre-tribulation. Tapi ini rasanya gak mungkin. Karena dia bilang banyak gereja hanya arisan hari Minggu. Saya kaget, saya dengar itu saudara. Yang paling memungkinkan adalah mid-tribulation. Entah kapan Tuhan datangnya di mana, entah di sini, entah di sini, entah di sini, sekitar ini. Maka saya mau beritahu Bahtera, kerjakan bagian kita. Minimal yang terjelek, saudara, yang terjelek. Tuhan bilang kepada Rahab, siapa yang bersamamu, siapa keluargamu, aku selamatkan. Ini yang terjelek, tapi yang terbaik yang kita percaya, Yesaya 60 terjadi. Di sekitar kami baru sedikit loh saudara. Itu saya lihat loh. Anak bungsu sedang kembali yang saya teriakkan tiap hari. Sekarang saya sedang lihat. Itu akan lebih besar lagi. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote. Tuhan akan lawat mereka luar biasa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.